Sampun, mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Boy. Waalaikumsalam, Bu Lydia. Gimana Pak kabarnya puasa hari ini? Lancar? Alhamdulillah, ini masuk ke hari ke berapa ini Bu ya? Hampir hari ke-16 atau 17 ya. Alhamdulillah lancar Bu. Gimana dengan Bu Duri? Hampir 17 nggih, Pak. Itu. Semoga selalu bersemangat terus ya, Pak. Oh, selalu semangat. Oke. Belajar sampai ke hari 12-nya. Tetap semangat Bu Duri. Oke. Ya, gini Pak Boy, hari ini kita akan melakukan supervisi pendampingan coachingnya panjenengan bersama dengan Bu Puji untuk sebelum nanti panjenengan melakukan pendampingan coaching kepada Bu Puji, apa yang ingin Pak kompetensi apa yang ingin Pak Boy kembangkan untuk saat ini di dalam proses coaching nanti? Baik, dalam proses coaching nanti saya ingin mengembangkan mungkin ini Bu, bagian menyampaikan pertanyaan yang berbobot mungkin Bu. Itu sih Bu. Oh, hebat. Pak Boy sudah ada yang ingin Pak Boy kembangkan tentang pertanyaan yang berbobot Iya, pada teknik coachingnya nanti. Kenapa Pak Boy ingin mengembangkan kompetensi pada pertanyaan yang berbobot? baik. Soalnya saya tuh terpacu dengan ini tuh apa namanya, terpacu dengan pembelajaran, dengan video pembelajaran yang sepertinya bisa membantu menuntaskan permasalahan psikosi itu dengan cukup dengan pertanyaan simpel tapi tajam bisa mengenal itu loh. Nah, saya tuh pengen belajar itu gitu loh. Bagaimana besok saya bisa Oh, mengembangkan potensi CGP itu dengan bermodal pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberdayakan. Nah, pertanyaan itu kan harus pertanyaan berbobot, Bu. Nah, saya pengen belajar tentang itu. wah, berarti Pak Boy sudah ada catatan untuk mengembangkan nanti pertanyaan berbobot yang akan Pak Boy sampaikan kepada coachingnya. Nah, yang ini saya tanyakan juga Pak, bagaimana nanti Pak Boy ingin saya mengamati Pak Boy ketika Pak Boy nanti dalam proses coachingnya. Baik. Dalam praktiknya nanti, Ibu nanti bisa memperhatikan saya di bagian pertanyaan yang saya kembangkan dari hasil saya menyimak. Iya, Bu ya. Jadi nanti saya akan menyimak Koji. Nah, jawaban dari Koji itu nanti akan saya kembangkan jadi pertanyaan berikutnya. Itu yang pengen saya yang saya kepengen Ibu fokus ke situ. Kemudian Oh, saya juga kepengen Bu Duri nanti memperhatikan apakah pertanyaan saya pertanyaan terbuka. Kalau dalam pembelajaran kan harusnya terbuka ya. Nah, nanti apakah ya. pertanyaan saya sudah betul pertanyaan terbuka atau jangan-jangan nanti saya menggunakan pertanyaan tertutup ya. Gitu ya, saya pengen itu fokus di situ. Jadi dua hal itu tadi Bu, Ibu nanti bisa fokus Oke. ke Berarti pertanyaan yang yang lahir oke. dari saya mendengarkan dan pertanyaan terbuka. Oh, yeah. Berarti pertanyaan berbobot yang nanti ingin saya amati dari Pak Boy itu tadi berupa ketika Pak Boy tadi mendengarkan, ya, berupa mendengarkan yang nanti Pak Boy kembangkan dalam bentuk pertanyaan berbobot dan apakah pertanyaan berbobot yang nanti Pak Boy sampaikan kepada coach itu dalam bentuk model terbuka atau tertutup. Nah, sekarang yang pengen saya tanyakan lagi ke Pak Boy sebelum kita mulai supervisinya nanti, bagaimana atau apa yang ingin Pak Boy inginkan penilaian yang berbentuk seperti apa yang bisa nanti dikembangkan?
Apakah angka ataupun level itu? Baik Bu Duri. Saya kepingin nanti Ibu bisa menunjukkan menunjukkan kompetensi saya dalam bentuk angka ya Bu ya. Mungkin bisa rentang 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 juga boleh. Nanti itu apa namanya, bagaimana Bu Duri mengolahnya. Saya ngikut aja. Oke, siap Pak Boy. Nah, sekarang Pak Boy yang pengen saya tanyakan. Pak Boy tadi meminta saya dalam bentuk angka untuk rentang penilaiannya nggih 1 sampai 10 nggih Pak Boy nggih. Nah, sekarang menurut Pak Boy sendiri, penilaiannya Pak Boy sendiri, kompetensi Pak Boy yang ingin tadi Pak Boy kembangkan tuh sekarang nilainya berapa Pak Boy? Kira-kira itu. Menurut saya berapa ya Bu? 3 atau 4 itu. Posisi saya saat ini mungkin kisaran 3 atau 4 untuk bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan terbuka. Itu betul. Oke, oke. Semoga nanti dalam supervisi kali ini bisa menggali lebih Pak Boy dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta menggali dari kata kuncinya tadi ya Pak Boy ya sehingga nanti bisa membentuk pertanyaan yang terbuka seperti itu. Ya, Moga Pak Bu Boy Duri. lanjut untuk supervisinya dengan Bu Puji. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu nanti nggih Pak Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Duri. Puji, siap ya, kita Ya, akan siapa? praktik coaching. Baik. Siapa? Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Boy. Bu Puji nampak apa ya, nampak selalu semangat meskipun ini sudah pukul Puasa. ya puasa lagi Bu ya, tapi masih tetap semangat, luar biasa itu. Eh ini kita bertemu ini untuk berdiskusi tentang apa ini Bu? Oh iya, Pak. Kemarin pendampingan Bapak itu memberikan masukan ya kepada saya yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Nah, untuk hari ini saya ingin mendapatkan gambaran ataupun eh, cara kiat agar pembelajaran berdiferensiasi saya itu lebih baik, Pak. Begitu. Bu Puji, sepertinya Bu Puji ini termasuk guru yang inovatif begitu ya, selalu mengikuti perkembangan zaman. Artinya itu dalam pembelajaran menggunakan namanya model atau strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saat ini kita bertemu berdiskusi yang itu ingin mengembangkan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi ini bisa lebih baik. Itu ya, Bu ya. Oke, kita akan berbicara mengenai itu ya. Oke. Sekarang Bu Puji, saya kepengen tahu pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu seperti apa, Bu? Kaitannya dengan Iya, Pak. diferensiasi gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Di kelas saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran diferensiasi dari proses, produk, dan kontennya, Pak. Oke, berarti Bu Puji sudah melakukan diferensiasi mulai dari proses, konten, dan juga produknya yang sudah diterapkan. Berarti sudah tiga-tiganya ya Bu ya. Bagus sekali Bu Puji. Bahkan biasanya kan hanya bagian kontennya saja, tapi Bu Puji sudah melakukan tiga-tiganya. Luar biasa sekali. Kemudian Bu Puji, menurut Bu Puji, bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan
dalam ketiga diferensiasi ini, apakah bisa dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana itu menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya tentunya masih diperbaiki Pak, karena di kelas saya menemukan anak-anak yang dia sudah saya beri pilihan ya, tetapi ternyata pilihan itu tidak membuat dia itu aktif, malah membuat dia itu nggak suka gitu ya. Padahal waktu itu kan contohnya saya minta anak untuk membuat PPT ya kan Pak. Produknya PPT, tapi bentuknya boleh pakai Canva, boleh pakai apa namanya aplikasi yang lain. Kemudian ada juga yang saya kasih nggak dalam bentuk PPT Canva, tetapi kamu boleh misalnya kamu suka menggambar, kamu boleh menggambar bentuknya peta konsep. Kamu juga boleh membuat poster ya, yang nanti dari dari poster itu kamu bisa menyampaikan materi sesuai dengan kelompok kalian. Terus saya juga sudah berusaha untuk semua itu terlibat Pak. Jadi kalau misalnya ada yang dari kelompok itu ada 5 kelompok, 5 orang, ya minimal mereka itu semua terlibat. Artinya kesepakatan bersama, terus mereka juga semuanya terlibat. Tapi yang terjadi eh, ada kelompok yang dia itu bagus, Pak, tetapi ada kelompok yang kurang bagus. Bahkan ada kelompok yang nggak jadi, gitu loh, Pak. Nah, itu Pak yang terjadi, Pak. Baik. Ibu sudah mengembangkan apa namanya diferensiasi produk berupa poster, berupa PPT, Canva atau PowerPoint. Bagus sekali Ibu. Nah, menurut Bu Puji, standar pembelajaran diferensiasi yang baik, yang bisa masuk kategori baik itu yang seperti apa sih Bu? Ya, kalau menurut saya ya Pak, standar pembelajaran diferensiasi yang masuk kategori baik itu ya ketika bisa memenuhi semua kebutuhan anak dengan keunikan anak masing-masing. Ketika anak suka melukis ya dia dengan menggunakan lukisannya, ketika anak suka IT ya dia menggunakan IT-nya, ketika anak suka ya pokoknya kita memenuhi minat anak. Dan kita juga ketika nilai anak ada yang kurang, maksudnya hasilnya itu juga kita bisa membantu anak untuk meningkatkan prestasinya, Pak, dengan cara sesuai dengan anak. Kalau misalnya ada anak yang prestasinya meningkat, ya tentunya kita kasih soal-soal yang lebih ya. Kemudian ketika anak ada yang kurang nilainya, ya kita kasih sesuai dengan perlakuan terhadap beda-beda anak, begitu, Pak. Pak Boy masih di unmute. Baik, baik Bu Puji, memang benar sekali, tepat sekali bahwa idealnya diferensiasi itu bisa memenuhi kebutuhan murid yang beragam gitu ya. Tapi kenyataan di tempat seperti yang disampaikan tadi, ternyata anak belum maksimal. Kemudian dari 5 orang ini yang aktif mungkin 2 atau 3, ada yang males-malesan. Gitu. Kalau Ibu mengidentifikasi, kalau Ibu identifikasi dari berbagai faktor, kira-kira ada penyebabnya apa sih Bu? Anak ini kok tidak seperti yang idealnya diferensiasi gitu loh. Tapi Ah, anak-anak justru malah males kamu aja lah yang mengerjakan, aku tak titip nama kan biasanya gitu. Kira-kira apa iya. setelah Ibu identifikasi? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya setelah melakukan refleksi dan memanggil beberapa anak, saya mencoba melakukan praktek restitusi, Pak. Ternyata saya menemukan ada beberapa indikasi anak itu terkendala karena ada permasalahan khusus.
ya. Ada anak yang ternyata dia itu memiliki kelemahan, yaitu dia tidak bisa melihat lama-lama kalau memakai HP. Sehingga ketika kelompoknya itu Mohon maaf Ibu, ke unmute. maaf ya Pak, ini saya lanjutkan ya Pak. Jadi setelah saya melakukan restitusi, segitiga restitusi, saya menemukan beberapa anak yang dia itu ternyata ada kelemahan, yaitu kelemahannya dia penglihatannya itu susah kalau melihat HP, maksudnya kamera lama-lama. Sementara kesepakatan kelompoknya kan dia menggunakan Canva. Nah, jadi si anak ini merasa kayak kurang aktif di kelompoknya karena dia merasa kayak semacam tidak dihargai, tidak diakui di kelompoknya karena dia tidak berpartisipasi aktif. Nah, itu saya menemukan itu. Ada juga Pak yang saya identifikasi ternyata kelompok yang lain itu ada anak yang modelnya tidak mau menerima pendapat orang lain. Dan dia itu maksudnya pengennya nomor satu terus sehingga keinginan dia harus dipenuhi lah, harus dituruti gitu oleh kelompoknya sehingga anggota kelompok yang lain itu merasa jenuh dan merasa bosan sehingga dia kelompok yang lain anggota kelompoknya itu kayak protes tapi tidak itulah Pak gitu. Nah, kemudian juga ini Pak, satu lagi saya menemukan ternyata ada anak yang kelompoknya itu laki-laki dan perempuan, tetapi ternyata tidak kompak Pak. Jadi anak perempuan itu merasa Bu males karena apa? Yang laki-lakinya itu titip nama, dia tidak mau bekerja, terus dia juga tidak mau berusaha itu Pak. Jadi ternyata setelah saya mencoba untuk mengidentifikasi ternyata banyak Pak permasalahannya ya Pak. Oke, Ya itu baik Bu Puji. solusinya menurut Bapak bagaimana Pak? Baik Bu Puji. Ternyata di balik proses diferensiasi yang belum berjalan dengan baik ini tadi saya menangkap bahwa ada di antaranya 3 permasalahan ya Bu ya, mengenai anak yang mohon maaf pendidikannya kurang baik, kemudian anak yang harus menjadi superior, tidak mau mendengarkan masukan orang lain, dan ada juga yang dalam satu kelompok ini ada laki-laki atau perempuan, sehingga yang cenderung aktif biasanya yang perempuan. Nah, melihat fenomena ini ada 3